Di tengah hutan hijau dan perbukitan di Kabupaten Lebak, Banten, hidup sebuah komunitas adat yang memegang teguh tradisi leluhur, suku Baduy. Sejak dahulu, kehidupan masyarakat Baduy sangat sederhana. Mereka bermata pencarian sebagai petani ladang, penenun kain, dan penjual hasil bumi. Segala kebutuhan hidup dipenuhi dengan cara-cara tradisional, mulai dari bertani, memanen madu hutan, hingga menjual hasil kerajinan di pasar atau melalui warga sekitar. Kehidupan mereka berjalan damai, tanpa listrik, tanpa kendaraan, tanpa teknologi. Alam menjadi sahabat, dan adat menjadi pedoman. Bagi Baduy Dalam, aturan adat Pikukuh Karuhun adalah harga mati. Mereka menjaga jarak dari pengaruh modernitas. Disinilah suku Baduy tinggal, hidup sederhana namun penuh ketenangan. Setiap pagi, para lelaki Baduy berangkat ke ladang dengan alat tradisional dan langkah yang mantap. Mereka merawat tanaman yang menjadi sumber pangan keluarga. Bagi mereka, bertani bukan sekedar pekerjaan, tetapi wujud rasa hormat kepada alam dan leluhur. Tak jauh dari situ, terdengar tawa anak-anak Baduy. Mereka bermain tanpa gadget, berlari di antara pepohonan, menangkap ikan kecil di sungai, atau bermain di tanah lapang. Alam adalah taman bermain mereka, tempat belajar tentang kehidupan dengan cara yang paling mudah dan alami. Suasana damai ini kemudian menarik perhatian para wisatawan. Rasa penasaran membawa mereka datang, berjalan menembus jalan berbatu dan hutan lebat untuk melihat dari dekat kehidupan masyarakat Baduy. Mereka menyapa dengan sopan, merasakan ketenangan desa, dan beberapa dari mereka mengabadikan momen dengan kamera ponsel. Setelah berkeliling desa dan menyapa warga, salah satu wisatawan mengeluarkan ponselnya. Dengan antusias, wisatawan itu memperlihatkan cara kerja gadget tersebut. Ia menunjukkan bagaimana mengambil foto, memutar suara, hingga membuka video. Semua berkumpul penasaran melihat benda kecil yang bisa menampilkan gambar bergerak. Wisatawan itu lalu mengajak mereka mencoba menyentuh layar dan memencet tombol. Seketika warga Baduy yang mencoba menjadi heboh, ada yang tertawa kaget ketika layar bergerak, dan ada pula yang memamerkan hasil foto mereka sendiri kepada warga. Di tengah kehebohan warga yang mencoba gadget dari para wisatawan, seorang ketua Baduy perlahan mendekat. Dengan langkah tenang dan suara lembut, ia memanggil warga untuk berkumpul. Suasana riuh pun mulai mereda. Ketua itu menatap masyarakatnya dengan penuh kebijaksanaan. Beliau menjelaskan bahwa penggunaan gadget berlebihan dapat membuat masyarakat lupa pada adat, lupa pada alam, dan lupa pada ajaran leluhur yang selama ini menjaga harmoni kehidupan Baduy. Kita boleh mengenal hal baru, lanjutnya, tapi jangan sampai hal itu merusak jati diri kita sebagai orang Baduy. Warga pun mengangguk perlahan. Seiring berjalannya waktu, pelajaran singkat tentang gadget dari para wisatawan mulai membekas di benak warga Baduy luar. Para pengrajin tenun yang biasanya menjual kain melalui warga sekitar, kini mulai mencoba sesuatu yang baru. Dengan ponsel sederhana, mereka memotret hasil tenunan, madu hutan, dan kerajinan tangan untuk ditawarkan kepada pembeli dari luar desa. Adaptasi itu tidak berhenti di sana. Ketika semakin banyak wisatawan datang membawa sistem pembayaran digital, warga Baduy luar pun mulai mengenal QRIS. Anak-anak muda Baduy luar membantu mengunggah foto, membalas pesan, dan menggambarkan harga kepada calon pembeli. Bagi masyarakat Baduy, ini adalah perubahan besar. Mereka tetap menggunakan cara hidup tradisional, namun tidak menutup diri dari teknologi yang mampu membantu penghidupan. Seperti yang pernah dinasihatkan tetua adat, bahwa teknologi boleh digunakan selama tidak menjauhkan kita dari adat dan nilai-nilai leluhur. Dan begitulah masyarakat Baduy menunjukkan bahwa modernisasi tidak harus menghapus tradisi, melainkan dapat berjalan berdampingan selama dijalani dengan kearifan.